Sang pembisik alam Par 38 memurnikan esensi darah, rahasia tubuh giok. Mereka tiba di Gunung Antai hampir tanpa berhenti, bersama dengan seorang tetua sekte lainnya, Zisheng. Kemudian, keduanya membagi area pencarian dan mulai mencari keberadaan Ye Feng di ratusan ribu mil wilayah Gunung Antai. Dalam keadaan normal, mencari keberadaan seseorang di ketinggian seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, seorang ahli alam laut jiwa dapat mencari dalam radius 100 mil hanya dalam beberapa tarikan napas. Dengan efisiensi seperti itu dan serangan dua arah, selama Ye Feng muncul di dekat pegunungan Antai, kemungkinan dia ditemukan masih sangat tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, Zhou Zi telah mencari hingga puluhan ribu mil, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, Zhou Zi sama sekali tidak patah semangat. Dengan tingkat kultivasinya, kesabarannya telah diasah hingga tingkat yang sangat tinggi. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari kejauhan dan mendarat di tangan Zhou Zi. Setelah membacanya, sedikit kekecewaan muncul di wajah Zhou Zi. Kau juga tidak menemukan apapun di sana. Tetua Zisheng, lanjutkan perluasan area pencarian selama 10 hari lagi. Kita akan bertemu di Sungai Fuhong dalam 10 hari. Dalam sekejap mata, sebuah jimat terbang keluar dari tangan Zhou Zi. Berbicara soal Tetua Zisheng, dia dan Zhou Zi berada dalam situasi yang hampir sama. Baru-baru ini, Ye Feng telah mempermalukan mereka, sehingga mereka sangat aktif mencari Ye Feng. Karena Tetua Zisheng baru-baru ini bertugas di kota Sanyuan, tanpa diduga, Ye Feng tidak hanya muncul di kota Sanyuan, tetapi dia juga membunuh In Kainian, pengkhianat yang telah diburu sekte pedang Yuan selama beberapa dekade, dan mempersembahkan kepala In Kainian sebagai hadiah besar kepada pemimpin sekte Yuruhai. Hal ini membuat Tetua Zisheng kehilangan muka, dan ia bahkan ditegur oleh pemimpin sekte Yuruhai, yang ingin membunuh Ye Feng sesegera mungkin. Ah, setidaknya orang tua ini sekarang punya teman. Sambil berpikir demikian, senyum muncul di wajah Tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang. Tiba-tiba, senyum Zhou Zi membeku. Sebuah awan besar melewat dengan cepat hanya sekitar belasan mil di sebelah kiri. Ya, awan yang sangat berbeda dari awan lainnya. Awan-awan lainnya juga terus bergerak, tetapi seperti air sungai, mereka mengalir ke satu arah mengikuti angin. Namun, awan aneh itu seperti hiu yang tiba-tiba muncul di sungai, melesat dengan cepat. Dengan sebuah pikiran, Zhou Zi melesat ke depan dan mengikuti mereka dari kejauhan. Setelah mendekat hingga jarak 7 atau 8 mil, mata Zhou Zi tiba-tiba menjadi seterang bintang, memperlihatkan setiap detail ilusi dan realitas di kehampaan di depannya. Di dalam awan, seekor harimau hitam, dengan panjang lebih dari 10 meter, dengan nyaman membentangkan kedua sayapnya yang tebal, terbang dengan cepat. Setiap kepakan sayapnya, sejumlah besar awan berkumpul, menciptakan pemandangan luar biasa seperti yang terlihat barusan. Saat Zhou Zi melihat pemandangan ini, matanya membelalak kaget, karena seorang ahli bela diri menunggangi harimau yang aneh itu. Seekor harimau hitam, sayap berdaging, awan yang berkumpul, harimau bersayap awan. Kilatan kegembiraan liar tiba-tiba muncul di mata Zhou Zi, tetua sekte asal pedang. Bukan rahasia lagi bahwa Ye Feng memiliki harimau bersayap awan. Nah, secerdik apapun kau tak akan lolos dari genggamanku hari ini. Dengan sekejap, Zhou Zi mengejar. Di antara awan yang dikumpulkan oleh harimau bersayap awan, Ye Feng, yang menungganginya, memejamkan matanya setengah, merenungkan sesuatu. Dalam kata-kata terakhir Fuyunzi dari Gua Fuyun, terdapat sebuah kalimat yang diingat Ye Feng dengan jelas jika ada penerus yang cukup beruntung bertemu denganku. Ingatlah bahwa meningkatkan garis keturunan bawaan adalah prioritas utama. Kata-kata Fuyunzi menggambarkan poin yang sangat penting bakat dan garis keturunan bukanlah sesuatu yang statis. Keduanya dapat ditingkatkan. Hal ini sudah terbukti dalam kasus Ye Feng. Awalnya, Ye Feng hanya memiliki bakat garis keturunan 3 meridian tingkat menengah. Tetapi setelah mengonsumsi sejumlah besar ramuan sumsum batu, bakat garis keturunannya tanpa disadari meningkat menjadi 4 meridian. Perlu disebutkan bahwa Fuyunzi mungkin telah menemukan beberapa metode untuk meningkatkan garis keturunan bawaan seseorang, tetapi dia sama sekali tidak mencatatnya. Dengan kata lain, pasti ada cara untuk meningkatkan garis keturunan bawaan seseorang, dan Ye Feng merasa bahwa ini juga merupakan arah yang akan ia perjuangkan di masa depan. Jika kita menemukan harta karun langka lainnya seperti elisir sumsum batu. Tiba-tiba, ekspresi Ye Feng berubah drastis. Rasa krisis yang luar biasa tiba-tiba melanda hati Ye Feng. Mengaum. Hampir bersamaan, anak kucing harimau bersayap awan juga mengumumkan bahaya yang mendekat kepada Ye Feng dengan raungan harimau. Berbalik dalam sekejap. Begitu Ye Feng menoleh, seberkas cahaya pedang secepat kilat menerobos awan tebal dan melesat ke arahnya. Cahaya pedang itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan aura yang familiar itu membuat wajah Ye Feng pucat pasi. Alam laut jiwa. Seorang ahli dari alam laut jiwa menyergapku. Cahaya pedang secepat kilat itu sangat cepat, tiba hampir seketika saat Ye Feng melihatnya. Jika harimau bersayap awan tidak juga terbang dengan kecepatan sangat tinggi,
menciptakan perbedaan kecepatan dengan cahaya pedang secepat kilat itu, kemungkinan besar ia sudah mengenai Ye Feng. Meskipun begitu, waktu yang tersisa bagi Ye Feng sangat singkat. Secara naluriah, tatapan Ye Feng terhenti. Matanya yang jernih tiba-tiba kehilangan ekspresi sukacita atau kesedihan, dan lapisan warna giok tiba-tiba muncul di jari telunjuk kirinya. Aura yang menakjubkan langsung muncul saat Ye Feng menunjuk dengan jarinya. Awan yang melayang. Tertawa. Udara di depan Ye Feng sedikit terdistorsi, dan cahaya jari berwarna giok, seperti meteor, bertemu dengan cahaya pedang yang menggelegar dan bertabrakan dengannya. Ye Feng, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang, yang telah menyusul dari belakang, menyeringai jahat. Tiba-tiba, senyum di wajah Zhou Zi membeku seketika. Bagaimana mungkin? Di kehampaan, jari telunjuk berwarna giok menunjuk keluar, menembus lebih dari setengah cahaya pedang yang menggelegar itu. Separuh kekuatan cahaya pedang petir yang tersisa sangat berkurang karena halangan ini, dan hanya berhasil menembus energi spiritual pelindung Ye Feng dan memotong jari Ye Feng. Tentu saja, alasan terpenting adalah bahwa sejak saat ia menyadari bahaya tersebut, kucing harimau bersayap awan mulai terbang dengan panik, bahkan ketika Ye Feng sedang bertarung. Perbedaan kecepatan ini juga sangat mengurangi kekuatan cahaya pedang petir. Tetua Zhou. Pada saat itu, Ye Feng akhirnya melihat dengan jelas siapa yang telah menyerangnya. Hampir bersamaan, Ye Feng mengaktifkan panji darah jiwa pertempuran di tangannya tanpa suara, dan seberkas cahaya darah segera menyatu ke dalam tubuh kucing harimau bersayap awan. Mengaum. Dengan raungan, sayap kecil harimau bersayap awan mengepak, tiba-tiba mengumpulkan energi awan dalam jumlah yang lebih besar, dan kecepatan terbangnya hampir berlipat ganda. Pemandangan ini membuat mata tetua Zhou hampir keluar dari rongganya. Jika dia tidak yakin bahwa orang ini adalah Ye Feng, dia hampir akan mengira dia telah salah mengenali orang lain. Seorang ahli bela diri di puncak alam pemandu roh sama sekali tidak terluka oleh serangan mendadak dari ahli alam laut jiwa ini, yang hanya mengalami luka di jarinya. Jika ini sampai tersebar, maka akan menjadi legenda. Ye Feng, tetaplah di sini untukku. Dengan raungan, tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang bergerak secepat kilat, mengejar Ye Feng yang menunggangi harimau bersayap awan. Tetua Zhou tercengang oleh pengejaran ini. Kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Bagaimana mungkin makhluk perkasa di alam laut jiwa tidak mampu mengejar iblis terbang peringkat bumi tingkat menengah? Apakah ini mungkin? Jika sesuatu seperti kehilangan Ye Feng terjadi tepat di depan matanya, Zhou Zi sendiri merasa bahwa itu hanya bisa menjadi legenda, bukan fakta. Tapi memang begitulah kenyataannya. Kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka tidak menyadari bahwa, dengan berkah dari bendera darah jiwa pertempuran, kecepatan kucing harimau bersayap awan hampir berlipat ganda, mendekati kecepatan binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi. Terlebih lagi, pada tingkat kultivasi yang sama, kecepatan binatang iblis terbang tidak tertandingi oleh para praktisi bela diri. Alam laut jiwa hanya bisa dibandingkan dengan binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi. Namun, dalam kebanyakan kasus, justru binatang buas iblislah yang diburu, karena para ahli bela diri memiliki teknik dan seni rahasia mereka sendiri. Sialan. Pelarian darah esensi pedang. Dengan geraman rendah, Zhou Zi menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk sari darah purba. Dengan kilatan cahaya pedang merah darah tiba-tiba muncul di bawah kaki Zhou Zi. Saat Zhou Zi melangkah ke cahaya pedang merah tua, kecepatannya langsung meningkat hampir 2 kali lipat. Ini adalah teknik rahasia penyelamat nyawa yang unik yang dimiliki oleh para petinggi sekte esensi pedang mereka. Setelah mengaktifkan pelarian darah esensi pedang, kecepatan terbang mereka akan berlipat ganda dalam 1/4 jam, membuat mereka tak tertandingi oleh siapapun dengan tingkat kultivasi yang sama. Begitu jurus pelarian darah esensi pedang diaktifkan, kecepatan terbang Zhou Zi langsung melampaui kecepatan kucing harimau bersayap awan, yang diperkuat oleh bendera darah jiwa pertempuran. Selisih awal tersebut dengan cepat menyempit. Ye Feng, yang baru saja menghela napas lega, tiba-tiba menjadi sangat serius. Dengan kecepatan Zhou Zi yang menakutkan, dia bisa menyusul Ye Feng dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas. Meskipun jari awan melayang Ye Feng baru saja menembus setengah dari cahaya pedang Zhou Zi, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar, mencakup 2 alam utama. Seandainya Ye Feng memiliki tingkat kultivasi tingkat keempat atau kelima dari alam transformasi roh, dia mungkin bisa memberikan perlawanan. Namun, dengan kultivasi Ruzen saat ini yang berada di puncak alam pemandu roh, jika mereka saling berhadapan secara langsung, dia akan langsung terbunuh oleh tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang. Dalam sekejap, Ye Feng hampir berada dalam situasi hidup dan mati. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Alis Ye Feng berkerut dalam, tetapi dalam beberapa tarikan napas, kerutannya kembali hilang. Sepertinya hanya dengan melakukan ini kita bisa memiliki secercah harapan hari ini. Secara umum, untuk menang melawan lawan yang lebih kuat, seseorang harus bertarung mati-matian, menyerang secara tak terduga, mengejutkan mereka, memasang jebakan terlebih dahulu, dan memanfaatkan waktu dan lokasi yang menguntungkan.
Inilah prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dan dirangkum sendiri oleh Ye Feng. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua taktik bertempur mati-matian, mengejutkan musuh, membuat mereka lengah, dan bahkan menyergap mereka terlebih dahulu menjadi tidak berarti. Sama seperti pertemuan Ye Feng dengan tetua Zouzi dari sekte asal pedang. Yang satu adalah ahli alam laut jiwa, sementara yang lain hanya berada di puncak alam pemandu roh. Perbedaan dua alam utama, jurang kultivasi terlalu besar. Jika menghadapi seorang ahli bela diri di alam transformasi roh, meridian pedang asal Ye Feng dan jari awan melayang yang baru dipelajarinya dapat menghasilkan kemenangan yang tak terduga. Tetapi melawan Zouzi di alam laut jiwa, tidak ada kemungkinan hasil seperti itu. Awalnya, Ye Feng mengandalkan kucing harimau bersayap awan dan bendera darah jiwa pertempuran. Sekalipun dia bertemu dengan seorang seniman bela diri di alam transformasi roh dan tidak bisa mengalahkannya, setidaknya dia bisa melarikan diri. Ye Feng tahu bahwa pendekar pedang rubah darah, seorang ahli alam transformasi roh tingkat 5, kemungkinan besar sedang bersembunyi di luar kota. Tetapi dia tetap berani keluar kota, mengandalkan tempat ini. Kecepatan kucing harimau bersayap awan, yang ditingkatkan oleh panji darah jiwa pertempuran, setara dengan kecepatan seorang seniman bela diri di alam laut jiwa. Namun, Zouzi juga memiliki teknik terbang rahasia, yang sebenarnya mematahkan upaya terakhir Ye Feng. Dalam sekejap mata, Ye Feng berada dalam kesulitan besar. Sebagian besar metode yang digunakan oleh yang lemah untuk mengalahkan yang kuat tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Namun, waktu dan lokasi yang menguntungkan terkadang dapat dimanfaatkan sepenuhnya bahkan di hadapan kekuatan absolut. Namun, di hamparan awan yang luas ini, kondisi atau peluang menguntungkan apa yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh Ye Feng? Namun, hal itu tidak ada di sini, tetapi ada di satu tempat lain lembah miasma beracun. Ujian-ujian di lembah beracun itu sangat berbahaya. Bahkan para ahli bela diri di alam transformasi roh pun tewas di sana. Ye Feng tidak tahu seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh makhluk-makhluk beracun di lembah beracun terhadap seorang seniman bela diri di alam laut jiwa. Dia menduga mereka tidak akan bisa menjebaknya di sana. Ye Feng hanya berharap tempat itu bisa memberinya secercah harapan. Setidaknya untuk saat ini, tetua Zouzi dari sekte asal pedang tidak akan membutuhkan waktu 1/4 jam untuk mengejar Ye Feng dalam jarak 10 mil dan membunuhnya dengan mudah. Sekalipun Ye Feng memutar otaknya, dia tidak bisa memikirkan kesempatan lain untuk melarikan diri selain lembah beracun itu. Sayangnya, Ye Feng sudah menempuh perjalanan lebih dari 200 mil jauhnya dari lembah beracun. Tantangan pertama yang dihadapi Ye Feng dalam memanfaatkan medan lembah beracun adalah kembali ke tempat itu. Inilah satu-satunya cara. Tatapan Ye Feng tiba-tiba menjadi sangat tajam. Seketika itu juga, kucing harimau bersayap awan, yang terbang dengan kecepatan tinggi, menukik turun dan terbang menuju langit rendah. Saat terbang menuju langit rendah, sejumlah besar awan berkumpul dan mengaburkan sosok Ye Feng. Melihat ini, Zouzi, yang menggunakan teknik pelarian darah esensi pedang, panik dan ikut menukik. Setelah beberapa tarikan napas, dia kembali mengunci target pada sosok Ye Feng, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Zouzi. Dia menyadari bahwa Ye Feng telah mengubah arah. Awalnya, dia dan Ye Feng terbang lurus ke timur, tetapi belokan Ye Feng menyebabkan mereka berbelok secara diagonal ke utara. Akibatnya, jarak antara mereka langsung berkurang 4 mil. Hal ini membuat Zouzi senang, karena jurus pelarian darah esensi pedangnya mengharuskannya untuk mengeluarkan esensi hidupnya untuk mendukungnya. Setiap kali dia mengeluarkan seteguk esensi hidup tambahan, dibutuhkan kerja keras selama 3 atau 4 bulan untuk memulihkannya. 15 li, 13 mil, 11 mil. Jarak antara keduanya menyusup dengan cepat, dan arah pengejaran mereka secara bertahap berbelok ke utara. Tiba-tiba, Ye Feng berbalik lagi, kali ini dari arah utara ke arah barat. Dalam sekejap, jarak antara keduanya berkurang 4 mil lagi, menyisakan kurang dari 7 mil lagi. Zouzi kembali gembira, memuntahkan seteguk darah esensi hidupnya. Kilauan darah esensi pedangnya yang tadinya redup, kembali menjadi merah darah, dan kecepatannya meningkat drastis. 5 li. 4 mil. Ye Feng, kau hanya menunggu kematian. Tetua Zouzi dari sekte pedang Yuan mencibir dalam hatinya. Jika dia memiliki 60 napas lagi, dia akan mampu memperpendek jarak antara keduanya hingga kurang dari 1 mil. Begitu jaraknya berkurang hingga kurang dari 1 mil, itu akan menjadi kematian bagi Ye Feng. Wus! Suara melengking sesuatu yang merobek udara terdengar sangat menusuk di kehampaan saat 3 garis cahaya biru melesat ke arah tetua Zouzi dari sekte asal pedang seperti kilat. Mendesis. Melihat ini, Zouzi tersentak. Dengan gelombang indera ilahi yang kuat, energi spiritual pelindungnya langsung bersinar terang, menjadi jernih dan bercahaya. Seolah-olah dia mengenakan lapisan baju zirah berwarna giok. Zouzi juga tak berdaya. Kecepatan terbangnya sendiri sangat tinggi. Dan kecepatan ketiga berkas cahaya biru itu bahkan lebih cepat dari kilat. Mereka bergerak saling mendekat, sehingga dia pun tidak punya kesempatan untuk menghindar dan hanya bisa menerima serangan itu secara langsung.
Bang! Sinar biru pertama menghantam dada Zhou Zi. Gelombang kejutnya menyebar di udara. Zhou Zi merasa seperti menabrak gunung. Kecepatannya menurun drastis dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Hampir sampai muntah darah. Namun, baju zirah berwarna giok di dada Zhou Zi tidak menunjukkan retakan sedikit pun. Dor! Dor! Dua berkas cahaya biru yang tersisa menghantam dada Zhou Zi hampir bersamaan, melepaskan ledakan cahaya dahsyat yang membuat Zhou Zi terhuyung mundur beberapa meter. Mendesis. Sekarang giliran Ye Feng yang sangat terkejut. Ye Feng menembakkan 3 anak panah secara beruntun dengan busur ilahi sayap biru. Namun anak panah itu gagal melukai Zhou Zi sedikit pun. Ketiga anak panah roh sayap biru itu mengenai hampir titik yang sama pada energi spiritual pelindung Zhou Zi, yaitu baju zirah berwarna gioknya. 3 anak panah ditembakkan secara beruntun, tetapi gagal menghancurkan baju zirah berwarna giok itu. Dengan penglihatan Ye Feng, dia hanya bisa melihat retakan muncul di baju zirah tersebut. Energi spiritual Zhou Zi beredar di sekitarnya, dan baju zirah itu segera pulih. Kekuatan energi spiritual pelindung ini sangat menakutkan. Ye Feng telah menyaksikan banyak pertempuran antara para ahli alam laut jiwa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat aura spiritual pelindung yang begitu luar biasa kuat. Ye Feng mengira bahwa 3 anak panah beruntunnya dari busur ilahi sayap biru, meskipun tidak dapat melukai Zhou Zi secara serius, setidaknya akan menyebabkan kerusakan padanya. Namun sekarang, anak panah itu bahkan tidak dapat menembus energi spiritual pelindung Zhou Zi, yang sangat mengejutkan Ye Feng. Ye Feng memperkirakan bahwa Zhou Zi kemungkinan besar telah mengembangkan teknik pertahanan yang sangat ampuh. Namun secara tak terduga, Ye Feng mencapai tujuannya untuk memperlebar jarak antara dirinya dan Zhou Zi. Ye Feng menembakkan 3 anak panah secara beruntun, seketika mengurangi kecepatan Zhou Zi menjadi 0. Tidak hanya menjadi 0, tetapi juga menundanya selama hampir 2 tarikan napas. Meskipun hanya memiliki 2 tarikan napas, kucing harimau bersayap awan, yang diperkuat oleh bendera darah jiwa pertempuran, dapat terbang lebih dari 200 meter per tarikan napas, dan langsung menciptakan jarak 1 mil dalam 2 tarikan napas tersebut. Selain itu, pada saat Zhou Zi mendapatkan kembali kecepatannya dan menyusul lagi, 10 tarikan napas telah berlalu. 10 tarikan napas kemudian, Ye Feng telah mengurangi jaraknya menjadi hampir 10 mil lagi. Adegan ini membuat Zhou Zi sangat marah hingga ingin muntah darah. Meskipun diliputi amarah, Zhou Zi tak punya pilihan selain memuntahkan darah lagi ya. Memuntahkan seteguk darah esensi hidupnya saat ia sekali lagi menggunakan jurus pelarian darah esensi pedang untuk mengejar Ye Feng dengan panik. Setelah 100 tarikan napas, Zhou Zi, dengan mata merah, sekali lagi memperbesar jarak antara dirinya dan Ye Feng menjadi 4 mil. Sayangnya, suara mengerikan dari sesuatu yang membelah udara terdengar lagi. Wus! 3 garis cahaya biru melesat ke arah Zhou Zi sekali lagi. Pada saat ini, Ye Feng, yang menunggangi kucing harimau bersayap awan, bahkan menyeringai ke arah Zhou Zi. Zhou Zi sangat marah hingga hampir meledak. Dor dor dor. Meskipun Zhou Zi, yang terkena 3 panah roh sayap biru, tidak terluka, kecepatannya, yang telah dipacu hingga batas maksimal, tiba-tiba turun menjadi 0. Ketika dia berhasil menyusul Ye Feng lagi, jarak antara dia dan Ye Feng telah bertambah menjadi 10 mil. Upaya tersebut dengan cepat terjebak dalam siklus yang tidak dapat dipecahkan. Jika Zhou Zi ingin mengejar Ye Feng, yang menunggangi kucing harimau bersayap awan, dia harus mengerahkan kecepatan maksimalnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengejar Ye Feng. Tetapi jika dia mengerahkan kecepatan maksimalnya, dia tidak akan mampu menghindari 3 anak panah yang ditembakkan Ye Feng secara beruntun. Tentu saja, alasan utamanya adalah jaraknya terlalu pendek. Ye Feng selalu menembakkan panah ketika dia mendekat hingga jarak 4 mil, sehingga mustahil baginya untuk menghindar. Hal ini terjadi 5 kali berturut-turut, membuat Zhou Zi sangat marah hingga ingin muntah darah. Perebutan ini terlalu berat dan terlalu mahal bagi Zhou Zi. Bahkan seorang ahli alam laut jiwa pun tidak mampu menahan pengeluaran energi vital yang begitu besar. Melihat kemarahan Zhou Zi yang meluap, Ye Feng hampir tergoda untuk terus seperti ini, meskipun butuh 1 atau 2 hari untuk melemahkan Zhou Zi. Ye Feng menolak untuk mempercayainya. Jika Zhou Zi bisa memuntahkan 10 atau 100 suapan darah sari kehidupannya, apakah dia berani memuntahkan 1000 suapan? Namun, setelah mempertimbangkan beberapa hal, Ye Feng akhirnya meninggalkan ide berbahaya ini. Cara menunda ini terlalu berisiko. Jika dia tidak hati-hati, jika terjadi kecelakaan, atau jika dia bertemu dengan orang yang usil di jalan, Ye Feng akan berada dalam situasi tanpa harapan. Di depan terbentang lembah beracun, di mana terdapat jalan keluar yang lebih baik. Ye Feng tidak punya alasan untuk mengambil jalan berisiko ini. Sialan, jika kau jatuh ke tanganku, aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabik-cabikmu, dan menghancurkan tulangmu hingga menjadi debu. Zhou Zi, yang terdesak mundur oleh 3 anak panah beruntun Ye Feng, melompat dan mengumpat. Hanya dalam setengah jam, dia memuntahkan 7 atau 8 tegukan darah sari kehidupannya.
Dia sudah merasa napasnya mulai agak tidak teratur. Sebelum dia bisa menyusul Ye Feng, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah memikirkan hal ini, Zhou Zi diam-diam menyesal mengapa dia tidak mengirimkan jimat kepada tetua Zisheng, yang sedang mencari di sisi lain, lebih awal. Selalu mudah bagi dua orang untuk mengepung dan menghalangi seseorang. Namun, saat itu saya sama sekali tidak sanggup melakukannya. Dia, seorang tetua terhormat dari sekte asal pedang dan tokoh berpengaruh di alam laut jiwa, bahkan tidak mampu menghadapi seorang anak kecil di puncak alam pembimbing roh. Jika ini sampai tersebar, orang-orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Namun, meskipun jimat dikirimkan kepada tetua Zisheng, itu sudah terlambat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Zisheng masih mencari keberadaan Ye Feng di barat daya Gunung Antai, puluhan ribu mil jauhnya. Bahkan jika dia menerima pesan dan bergegas ke sana dengan kecepatan penuh, itu tetap akan memakan sebagian besar waktunya. Saat Zhou Zi sedang sakit kepala, matanya tiba-tiba berbinar. Dia melihat Ye Feng, yang sedang berlari ke depan, tiba-tiba berbalik dan menuju ke lembah kecil di bawah. Tungganganmu, harimau bersayap awan, juga tidak bisa bertahan, kan? Zhou Zi tidak buta. Harimau bersayap awan hanyalah binatang iblis tingkat bumi kelas menengah. Agar bisa melepaskan kecepatan yang menakjubkan seperti itu, Ye Feng pasti telah menggunakan semacam teknik rahasia penjinakan binatang. Setelah menyadari hal ini, Zhou Zi berbalik dan mengikuti dari dekat. Wus! Pada saat itu juga, 3 anak panah roh bersayap biru melesat keluar secara beruntun. Karena Ye Feng berada di bawah, targetnya adalah selangkangan tetua Zhou Zi. Dor dor dor. 3 ledakan keras terdengar, masing-masing membuat wajah Zhou Zi semakin pucat dan wajah tuanya dipenuhi rasa takut. Jika Ye Feng benar-benar menyebabkannya menderita cacat fisik, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Sesaat kemudian, raungan marah Zhou Zi menggema di seluruh lembah Ye Feng. Aku akan meniduri leluhurmu. Sayang sekali. Seandainya kultivasiku sedikit lebih kuat, aku pasti bisa melancarkan panah roh bersayap biru ke selangkangan pencuri tua ini, kan? Di lembah beracun, Ye Feng, yang terbang cepat melintasi lembah dengan bunga ungu kecil di mulutnya, tampak menyesal. Tidak ada yang bisa dia lakukan, tingkat kultivasinya terbatas. Meskipun begitu, Ye Feng telah menggandakan kekuatan tempurnya dengan berkah dari bendera darah jiwa pertempuran. Jika tidak, baju besi berwarna giok milik Zhou Zi mungkin bahkan tidak akan retak. Karena sudah 2 kali masuk dan keluar dari lembah beracun, Ye Feng sudah sangat familiar dengan tempat itu. Saat Ye Feng melaju kencang, pikirannya berkecamuk, memikirkan bagaimana memanfaatkan medan lembah beracun itu. Setelah beberapa tarikan napas, Ye Feng mendapat sebuah ide. Saat Ye Feng melewati pohon yang bertuliskan penawar pasti akan ditemukan dalam 7 langkah, dia menepiskan telapak tangannya, mengubah pohon itu menjadi abu. Kabut beracun yang mengikis tulang ini pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi Zhou Zi, bukan? Dengan kecepatan kilat, Ye Feng melewati susunan bunga karnivora dengan kecepatan hampir maksimalnya. Dengan cepat menyalakan sebatang rokok, lalu dengan cepat melewati susunan lebah beracun berekor kuning. Ye Feng telah mempertimbangkan bahwa formasi bunga pemakan manusia tidak mudah digunakan, dan formasi lebah beracun berekor kuning sama menakutkannya baginya. Jika dia tidak hati-hati, dia juga akan celaka. Oleh karena itu, Ye Feng berencana menggunakan metode yang sama seperti yang ia gunakan melawan Tian Feng dan He Qingbing, yaitu langsung menggunakan formasi lebah beracun ekor kuning. Namun, Ye Feng tidak tahu apakah metode itu akan berhasil atau tidak. Melambai. Di pintu masuk lembah beracun, tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang mendarat di tanah. Wajahnya pucat pasi. Dia masih agak ketakutan dan merasakan hawa dingin di selangkangannya. 3 anak panah yang dilayangkan Ye Feng barusan benar-benar berbahaya. Sekalipun Zhou Zi menjadi tua, dia tetaplah seorang pria tua dengan banyak selir dan pelayan cantik. Jika kejantanannya hancur, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan hidup. Miasma beracun? Dan miasma beracun yang paling ampuh, yang dapat mengikis tulang? Saat Zhou Zi melihat kabut beracun yang menyebar di lembah, ekspresinya berubah drastis. Dia segera berhenti bernapas melalui mulut dan hidungnya. Tetapi meskipun begitu, dia sudah menghirup sedikit bau amis dan langsung merasa pusing. Energi spiritual di dalam tubuhnya beredar beberapa kali sebelum jejak racun akhirnya dihilangkan. Tipuan apalagi yang sedang direncanakan bajingan itu? Aku harus lebih berhati-hati. Armor berwarna giok, berkilauan dengan cahaya seperti giok, muncul dari tubuhnya. Zhou Zi dengan hati-hati mengintip ke depan. Zhou Zi adalah seorang veteran berpengalaman selama bertahun-tahun dan mengetahui batasan yang tepat. Karena Ye Feng berani melarikan diri ke tempat seperti itu, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia tidak boleh ceroboh. Bunga pemakan manusia? Bahkan sebelum mereka melancarkan serangan, Zhou Zi mengenali makhluk-makhluk mengerikan itu saat mereka mendekati formasi bunga pemakan manusia. Setelah menjelajahi dunia persilatan selama hampir seabad, pengalamannya jauh dari kata tidak berarti. Wus! Dengan pedang panjangnya terhunus,
Semburan energi pedang melesat keluar, dan tanaman karnivora yang baru saja mulai bergerak hancur oleh cahaya pedang Zouzi. Ye Feng, yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh, sangat terkejut. Seorang ahli alam laut jiwa benar-benar terlalu kuat. Dengan sekejap, dia langsung terbang rendah di atas formasi ular semut untuk menunggu. Tak lama kemudian, Zouzi melewati susunan bunga pemakan manusia dan tiba di susunan lebah beracun ekor kuning. Melihat kawanan besar tawon berekor kuning di hutan, alis Zouzi berkerut tanpa disadari. Mencicit. Suara tarikan tali busur terdengar. Ye Feng, yang berdiri tenang di belakang formasi ular semut, menarik busur ilahi sayap biru setengah jalan dan menunggu dengan sabar agar Zouzi menerobos formasi tersebut. Barulah kemudian Ye Feng punya waktu untuk merenungkan mengapa ia bertemu dengan tetua Zouzi dari sekte asal pedang hari ini. Tampaknya masalah tersebut disebabkan oleh hadiah murah hati yang diberikan Ye Feng kepada Yuru Hai, pemimpin sekte asal pedang, terutama karena Ye Feng tidak menyebutkan nama aslinya. Sekte asal pedang sebenarnya adalah kekaisaran asal pedang. Dengan kekuatan sebuah kekaisaran, tidak terlalu sulit untuk melacak keberadaan seseorang selama ada jejak yang tertinggal. Sekte Jian Yuan pasti telah mendapatkan sedikit informasi dari perusahaan dagang Zhenhai. Mengetahui bahwa tujuan mereka adalah Gunung Antai di kerajaan Guan, itulah sebabnya para tetua sekte datang ke Gunung Antai untuk mencegat Ye Feng. Ternyata, penilaian Jian Yuanzong benar. Namun, Ye Feng sama sekali tidak menyesal. Seandainya Ye Feng bisa mengulangi apa yang terjadi hari itu, dia tetap akan menandatangani hadiah besar yang dia berikan kepada Yuru Hai, pemimpin sekte asal pedang, tanpa ragu-ragu, meskipun tahu bahwa itu akan mengungkap keberadaannya, dan dia tidak akan menyesalinya. Ketika Ye Feng pertama kali mendapatkan bendera darah jiwa pertempuran, sekte asal pedang menyergapnya di jalan dan hampir membunuhnya. Tetua ketujuh Zhong Lijing dan tetua Lisi dari sekte Li Shui mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya, dan tingkat kultivasi mereka langsung turun dari alam laut jiwa ke alam transformasi roh, yang hingga kini belum pulih sepenuhnya. Bagi para praktisi seni bela diri, tingkat kultivasi adalah hidup itu sendiri. Kita bisa membayangkan betapa besar harga yang harus dibayar Zhong Lijing dan Lisi atas anjloknya tingkat kultivasi mereka. Bisa dikatakan bahwa ada dendam lama dan baru. Jika Ye Feng membunuh pedang rubah darah lalu pergi diam-diam seperti seorang cucu, membuat semua orang di sekte asal pedang berpikir bahwa mereka telah menyingkirkan ancaman terbesar mereka, Yin Kainian, dan merasa senang, Ye Feng tidak akan melakukan hal seperti itu yang akan menyenangkan musuh-musuhnya. Meskipun berhasil menyelesaikannya, Ye Feng masih dalam suasana hati yang buruk. Ye Feng ingin menampar wajah Yuru Hai, pemimpin sekte pedang Yuan. Bukankah kau akan membunuhku? Aku berada tepat di depan matamu, dan aku masih berhasil membunuh pengkhianat yang tak bisa kau singkirkan selama puluhan tahun. Apa yang bisa kau lakukan? Setelah mengirimkan kepala Yin Kainian yang terpenggal sebagai hadiah, Ye Feng langsung merasa lega. Frustrasi karena harus mengubah penampilan dan memakai riasan sebelum keluar rumah benar-benar hilang. Jadi, meskipun tertangkap basah adalah hal yang tak terduga, Ye Feng tidak menyesal. Tetua Zouzi dari sekte asal pedang, seperti yang diharapkan dari seorang veteran berpengalaman, merenung sejenak di depan formasi puncak racun ekor kuning, lalu mengumpulkan beberapa rumput basah dan menambahkan beberapa kayu bakar, segera menghasilkan asap tebal untuk mengusir lebah. Panggilan. Ye Feng menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan indera ilahinya, dan kekuatan spiritualnya melonjak keluar. Satu demi satu, panah roh bersayap biru mulai mengembun di busur ilahi bersayap biru. Ye Feng tahu bahwa pertempuran hidup mati yang sesungguhnya telah tiba. Memanggil. Saat suara siulan terdengar, Zouzi, yang baru saja mencapai pusat formasi lebah beracun ekor kuning, tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya langsung memancar hingga maksimum. 3 anak panah yang ditembakkan Ye Feng ke selangkangannya telah membuatnya ketakutan. Namun tak lama kemudian ia menyadari telah melakukan kesalahan, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Dasar bajingan kejam. Hampir bersamaan, Zouzi, setelah memahami niat Ye Feng, melesat pergi. Tanpa lagi mempedulikan penggunaan asap untuk mengusir lebah beracun, dia melesat seperti meteor, berniat untuk keluar dari kawanan lebah beracun berekor kuning dalam waktu sesingkat mungkin. Tawon beracun berekor kuning ini memiliki naluri teritorial yang sangat kuat. Tanpa asap untuk mengusir mereka, segerombolan besar tawon langsung menyelimuti Zouzi seperti asap hitam. Dor dor dor. Ye Feng menembakkan 3 anak panah secara beruntun, yang mengenai pohon dan meledak hebat, menghancurkan lebih dari selusin sarang lebah di sekitarnya hingga berkeping-keping. Berdengung. Dalam sekejap, tawon beracun berekor kuning, seperti banteng gila dengan kain merah menutupi kepala mereka, mengamuk dan menyerang Zouzi seperti orang gila. Apa yang mengejutkan Ye Feng telah terjadi. Meskipun dikepung oleh puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu, lebah beracun berekor kuning, baju zirah berwarna giok milik Zouzi terus berkilauan, namun tetap utuh. Meskipun Zouzi diselimuti lebah beracun berekor kuning, dia tetap bergerak maju dengan kecepatan kilat. Saat dia bergerak maju,
Energi pedang saling bersilangan di sekelilingnya, dan lebah beracun berekor kuning berjatuhan seperti daun. Sungguh teknik perlindungan yang luar biasa. Ye Feng berseru kaget, dan menarik busur ilahi bersayap biru sepenuhnya sekali lagi. Dengan jentikan jarinya, 3 anak panah roh bersayap biru melesat dalam satu garis seperti kilat. Memanggil. Bang! 3 anak panah roh bersayap biru menghantam dada Zhou Zi hampir bersamaan. Di tengah semburan cahaya, Zhou Zi terlempar ke belakang seperti pasak kayu. Klik! Terdengar suara giok pecah, diikuti serangkaian suara serupa. Saat potongan pertama baju zirah giok di dada Zhou Zi pecah, seluruh baju zirah giok itu meleleh sepenuhnya, seolah-olah darah telah dituangkan ke dalamnya. Mendesis. Hampir bersamaan, puluhan ribu sengatan lebah menyerbu Zhou Zi. Suara dentingan seperti baja yang beradu dengan logam terus bergema tanpa henti. Namun, kulit Zhou Zi sekeras baja. Tidak satupun sengatan yang menembus, hanya meninggalkan bekas putih. Ya Tuhan! Tubuh spiritual yang diperoleh ini sungguh menakjubkan. Saat Ye Feng berseru kaget, rona merah yang tidak wajar tiba-tiba muncul di wajah Zhou Zi. Meskipun rentetan puluhan ribu sengatan lebah tidak melukai Zhou Zi, itu tetap merupakan serangan habis-habisan dari makhluk iblis setingkat manusia. Dampak dari serangan habis-habisan dari makhluk iblis setingkat manusia sungguh mencengangkan. Dampak yang sangat besar itu menyebabkan kondisi energi internal Zhou Zi, yang selama ini dipertahankannya, runtuh seketika, dan dia tanpa sadar beralih bernapas melalui mulut dan hidung. Sejumlah besar udara berbau amis dan manis langsung terhirup ke perut Zhou Zi, membuatnya merasa pusing dan kepala terasa ringan. Zhou Zi tahu bahwa dia telah diracuni oleh miasma. Dia ingin menggunakan energi internalnya untuk memurnikannya, tetapi Ye Feng dan puluhan ribu lebah beracun tidak akan memberinya waktu untuk itu. Zhou Zi melihat Ye Feng sedang menarik busurnya dan menembakkan anak panah lagi. Dengan dorongan indera ilahinya, energi spiritual pelindung seperti baju zirah berwarna giok yang unik itu melonjak keluar. Hampir bersamaan, Zhou Zi melangkah maju seperti dewa perang, keluar dari formasi lebah beracun ekor kuning seketika panah roh sayap biru Ye Feng mengenainya. Pasir kuning? Benar-benar ada pasir kuning sepanjang 10 mil di sini? Setelah menerima 3 anak panah lagi dari Ye Feng, Zhou Zi, didorong oleh firasat bahaya yang naluriah, melangkah maju dan sosoknya melesat di udara di atas formasi ular semut 10 mil. Saat dia memasuki formasi, puluhan ribu lebah beracun berekor kuning yang tanpa henti mengejarnya juga mundur. Mendengus. Memanggil. Dengan dengusan dingin, Ye Feng melepaskan rentetan anak panah yang telah dia latih sebelumnya, melesat dengan kecepatan kilat. Zhou Zi, yang terbang dengan kecepatan tinggi di udara, tidak punya cara untuk menghindar dan ditembak langsung ke arahnya. Dengan erangan tertahan, sosok Zhou Zi ditembak jatuh ke hamparan pasir kuning sepanjang 10 mil oleh 3 panah roh bersayap biru. Hamparan pasir kuning sepanjang 10 mil itu segera mulai beriak dengan cepat, seperti sungai yang mencair. Parahnya lagi, waktu yang dipilih Ye Feng sangat tepat, menyebabkan Zhou Zi mendarat tepat di tengah hamparan pasir kuning sepanjang 10 mil. Baik semut pasir berapi maupun ular derik segera menyerbu mereka seperti gelombang pasang. Paf paf paf. Mendesis. Suara ular derik yang menyemburkan bisa dan semut pasir berapi yang menggigit bergema tanpa henti. Hanya dalam sekejap, cahaya pada baju zirah berwarna giok milik Zhou Zi mulai berkedip cepat, seolah-olah akan padam. Zhou Zi sangat cemas, tetapi energi spiritual pelindungnya masih utuh, membuatnya jauh lebih kuat daripada Tian Feng dan He Qingding. Dengan semburan kekuatan dari kakinya, dia melompat ke udara, mencapai ketinggian rendah 6 meter. Dalam sekejap, Zhou Zi mengerahkan indera ilahinya hingga batas maksimal, dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya mulai bergesekan satu sama lain dengan keras seolah-olah akan meledak. Tertawa. Semburan api spiritual tiba-tiba keluar dari tubuh Zhou Zi. Api itu seketika membakar semut pasir berapi yang menempel pada aura spiritual pelindung Zhou Zi hingga menjadi abu. Melarikan diri. Tapi jangan lupa, Ye Feng masih di sana, mengincar kita dengan penuh iri. Memanggil. Ye Feng menembakkan 3 panah roh bersayap biru secara beruntun tepat pada saat Zhou Zi melepaskan api spiritual pelindungnya. Pada saat itu juga, energi spiritual pelindung Zhou Zi, yaitu baju zirah berwarna gioknya, berada pada titik terlemahnya. Klik. Armor berwarna giok yang baru terbentuk milik Zhou Zi hancur sekali lagi di hadapan 3 anak panah beruntun dari Ye Feng. Yang paling fatal, anak panah roh sayap biru ketiga menembus dada Zhou Zi. Tubuh spiritual yang diperoleh Zhou Zi sangatlah kuat. Panah roh sayap biru ketiga hanya menembus sedalam 1 inci sebelum benar-benar lenyap, tetapi momentumnya yang dahsyat tetap membuat Zhou Zi terlempar jatuh ke hamparan pasir kuning sejauh 10 mil. Zhou Zi mungkin sudah pernah mengalami 10 mil hamparan pasir kuning itu. Jika dia sampai jatuh ke sana lagi, bahkan jika dia seorang ahli yang kuat di alam laut jiwa, dia akan menderita kerugian besar. Secara naluriah, Zhou Zi menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan seteguk darah esensi hidupnya. Napas yang dihirup Zhou Zi dalam-dalam ke perutnya adalah seteguk kabut beracun yang manis dan menyengat. Begitu menghirup gas beracun dalam jumlah besar ini,
Zhou Zi merasa pusing dan lemas. Namun, seteguk darah esensi hidupnya tetap menyembur keluar sesuai rencana, dan cahaya darah memancar keluar. Sosok Zhou Zi yang terjatuh tiba-tiba berhenti. Dan bukannya jatuh, ia bergerak maju, terbang seperti meteor melintasi formasi ular semut emas sepanjang 10 mil, dan mendarat di depan Ye Feng. Astaga, pria di alam laut jiwa ini menakutkan sekali. Dia mengucapkan kutukan, dan sebelum Zhou Zi sempat mendarat, Ye Feng bergerak dengan kecepatan kilat. Energi spiritualnya melonjak, dan Ye Feng tiba-tiba melayang ke udara, terbang di atas hutan tanaman merambat haus darah sepanjang 500 meter. Saat Ye Feng terbang di atas hutan tanaman merambat haus darah, hutan tanaman merambat haus darah yang lebarnya 500 meter itu roboh ke tanah seolah ketakutan, atau seolah menyambut tuannya. Namun, Ye Feng tidak memahami situasi dengan jelas. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Saat melewati hutan anggur haus darah, Ye Feng tetap menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk mengambil 2 kristal roh beku sebagai tindakan pencegahan. Tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang, yang baru saja mendarat, kebetulan melihat pemandangan ini. Tanpa banyak berpikir, dia melesat dan terhuyung-huyung di udara untuk mengejarnya. Selama pertempuran sebelumnya, Zhou Zi menghirup beberapa tegukan kabut beracun yang mengikis tulang dan sudah menunjukkan tanda-tanda keracunan. Terlebih lagi, karena pertempuran intensitas tinggi yang terus-menerus, Zhou Zi tidak dapat membebaskan tangannya untuk memurnikan racun tersebut. Namun, Zhou Zi sangat percaya diri. Sekalipun racun pengikis tulang ini sangat ampuh, itu tidak akan membunuhnya. Kekuatan tubuh spiritualnya yang hampir sempurna bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Begitu seorang praktisi bela diri mengembangkan tubuh spiritual yang diperoleh, itu setara dengan melepaskan tubuh fana mereka. Tidak hanya umur mereka meningkat secara signifikan, tetapi fungsi organ internal mereka juga meningkat beberapa kali lipat. Kemampuannya dalam pemulihan, ketahanan terhadap serangan, dan ketahanan terhadap racun juga meningkat secara dramatis. Racun yang dapat membunuh seorang seniman bela diri alam penarik roh mungkin tidak dapat mengalahkan seorang seniman bela diri dengan tubuh spiritual yang diperoleh. Oleh karena itu, meskipun beberapa hirupan racun pengikis tulang yang baru saja dihirup Zhou Zi membuatnya pusing dan gerakannya terganggu, menyebabkannya terhuyung-huyung, Zhou Zi tetap merasa bahwa kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Ini adalah saat terdekatnya dengan Ye Feng sejak ia memulai pengejarannya, dan ia sama sekali tidak bisa membiarkan Ye Feng lolos lagi. Entah misteri apa lagi yang tersembunyi di dalam gua awan mengambang ini. Jika Ye Feng berhasil lolos, dia benar-benar akan muntah darah. Sebagai sosok berpengaruh di alam laut jiwa, dia mengejar seseorang yang tidak dikenal di alam pemandu roh dan akhirnya terlihat sangat berantakan. Ini adalah kisah yang tidak akan dipercaya siapapun jika diceritakan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Feng melompat ke udara dan menghilang ke dalam gua awan melayang, hutan tanaman merambat aneh di bawahnya semuanya runtuh ke tanah. Zhou Zi secara naluriah berpikir bahwa dia akan menerima perlakuan yang sama. Oleh karena itu, Zhou Zi mengikuti Ye Feng tanpa ragu-ragu dan mengejarnya. Bahkan Zhou Zi sendiri tidak tahu bahwa meskipun beberapa hirupan racun pengikis tulang yang dihirupnya tidak membuatnya kewalahan, dan tubuh spiritualnya yang hampir sempurna dapat dengan mudah menahannya, racun pengikis tulang itu tanpa disadari memengaruhi pikiran dan penilaian Zhou Zi. Seandainya ia sadar, Zhou Zi tidak akan pernah dengan gegabah mengikuti Ye Feng melewati hutan tanaman merambat yang menyeramkan ini. Wus! Suara sulur-sulur penghisap darah yang menjulang seperti kilat menyambar udara bergema di seluruh ruangan. Saat Zhou Zi menyeberangi hutan sulur haus darah bersama Ye Feng, ribuan sulur-sulur haus darah melilit tubuhnya. Ekspresi Zhou Zi berubah drastis. Rasa sakit yang menyengat dari puluhan sulur penghisap darah yang secara bersamaan mengikat kakinya membuat Zhou Zi kembali sadar, setelah sebelumnya terpengaruh oleh kabut beracun. Desir-desir-desir. Dengan kecepatan bak hantu, Zhou Zi melepaskan puluhan serangan pedang, tidak hanya memutus semua sulur haus darah yang mengikat kakinya, tetapi juga memotong ratusan sulur haus darah yang melilit tubuhnya. Harus diakui bahwa kekuatan tempur seorang prajurit alam laut jiwa sungguh menakjubkan. Dalam keadaan normal, hutan sulur haus darah hanya akan menimbulkan sedikit masalah bagi Zhou Zi, paling banter masalah yang cukup sulit, tetapi sama sekali tidak akan mampu menjebak Zhou Zi, sosok yang kuat di alam laut jiwa. Namun, kehadiran Ye Feng membuat perbedaan besar. Mencicit. Busur ilahi bersayap biru langsung ditarik hingga panjang penuhnya. Dengan gelombang kekuatan spiritual, 3 anak panah roh bersayap biru langsung terwujud. Pada saat berikutnya, jari-jari dilepaskan, dan suara 3 anak panah roh bersayap biru yang menembus udara terdengar seperti guntur. Mereka terlalu dekat. Ye Feng, yang berada di pintu masuk Gua Fuyun, kemungkinan berjarak kurang dari 200 meter dari Zhou Zi, seorang tetua sekte Jianyuan. Anak panah tiba seketika. Bang! 3 anak panah roh bersayap biru menghantam dada Zhou Zi hampir bersamaan. Kekuatan luar biasa dan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat Zhou Zi terlempar ke belakang. Klik! Retakan besar muncul di baju zirah berwarna giok milik Zhou Zi.
Dan lebih dari 1.000 sulur penghisap darah melesat keluar seperti kilat dalam sekejap, menyerangnya. Dalam sekejap, Zhou Zi terikat erat oleh ribuan sulur haus darah dan ditarik langsung dari langit rendah ke hutan sulur haus darah. Dengan napas yang tersengal-sengal dan kepala yang berputar, Zhou Zi menarik napas dalam-dalam dan mengalirkan energi spiritualnya. Armor berwarna giok di tubuhnya segera kembali normal, dan bahkan kabut racun yang mengikis tulang di tubuhnya berkurang. Kekuatan hampir 1.000 tanaman merambat penghisap darah yang menyerang secara bersamaan sangat menakutkan. Zhou Zi benar-benar terikat dari kepala hingga kaki, tidak dapat bergerak sedikit pun. Bahkan tangan kanannya, yang memegang pedang, terjerat oleh puluhan tanaman merambat yang haus darah, membuatnya tidak dapat mengayunkan pedang atau bahkan menggerakkan jari. Seandainya baju zirah berwarna gioknya tidak hancur berkeping-keping, situasi Zhou Zi kemungkinan akan jauh lebih berbahaya. Namun, gabungan kekuatan ribuan tanaman merambat haus darah menyebabkan baju zirah berwarna giok milik Zhou Zi berderit dan retak, hampir roboh. Saat ekspresi ngeri muncul di mata Zhou Zi, ekspresi tekad pun langsung terpancar. Ini adalah masalah hidup dan mati. Segala upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Sekalipun itu berarti kehilangan kultivasi. Itu sepadan. Api roh, hancurkan. Di ambang hidup dan mati, Zhou Zi langsung mengaktifkan kekuatan jiwa ilahinya, membakar energi spiritualnya sendiri, dengan maksud untuk mengeluarkan api spiritual guna membakar tanaman pemakan darah dan melarikan diri. Api spiritual yang dibakar oleh seorang ahli bela diri dengan mengorbankan jiwa dan kekuatan spiritualnya sangatlah dahsyat. Saat seberkas api spiritual muncul di permukaan tubuh, ia dapat membakar 10 tanaman merambat haus darah hingga menjadi abu. Memanggil. 3 anak panah spiritual bersayap biru melesat serempak, menghantam dada Zhou Zi seperti guntur dari langit. Armor spiritual berwarna giok milik Zhou Zi, yang hampir hancur, langsung luluh lantak. Cih! Suara anak panah yang menembus daging terdengar sangat menyenangkan di telinga Ye Feng. Dia menghela napas lega ketika 2 anak panah roh bersayap biru terakhir menghantam dada Zhou Zi. Ye Feng tahu bahwa tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang telah tamat. Meskipun kedua anak panah roh bersayap biru miliknya tidak dapat membunuh Zhou Zi, atau bahkan melukainya secara serius, kedua anak panah roh bersayap biru yang menembus dada Zhou Zi menyebabkan Zhou Zi gemetar hebat tepat pada saat yang tepat. Rasa sakit yang luar biasa membuat Zhou Zi terengah-engah. Tetapi napas itu sebenarnya adalah kabut racun yang anehnya manis dan menyengat. Kombinasi racun baru dan lama itu langsung membuat Zhou Zi merasa seolah dunia telah terbalik, dan reaksinya langsung melambat. Hampir bersamaan, semua tanaman merambat haus darah di hutan tanaman merambat haus darah yang dapat mencapai Zhou Zi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang tubuhnya dengan kecepatan kilat. Duri-duri yang sangat tajam dan unik dari tanaman merambat haus darah menusuk dalam-dalam ke kulit Zhou Zi, mengungkap kengerian sebenarnya dari tanaman merambat haus darah. Tanpa perlindungan baju zirah berwarna giok itu, Zhou Zi adalah mangsa paling segar bagi tanaman merambat haus darah. Setiap duri tipis, seperti bagian mulut, mulai dengan rakus melahap darah di sekitar tubuh Zhou Zi. 1 atau 2 duri mungkin tidak banyak, tetapi dengan hampir 100 duri penghisap darah yang menutupi seluruh tubuhnya, betapa mengerikan pemandangan itu. Terlihat jelas, daging dan darah Zhou Zi dengan cepat menyusut. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, Zhou Zi terkuras hingga tinggal kulit dan tulang, tampak seperti kerangka hidup yang dilapisi kulit manusia. Mendekatnya kematian membuat Zhou Zi lebih jernih dari sebelumnya. Dia menatap Ye Feng dengan tajam di dalam gua awan mengambang dengan tatapan yang sangat penuh kebencian. Ye Feng, kau sungguh kejam. Sekte asal pedang sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu selesai berbicara, Zhou Zi mengerahkan seluruh kekuatannya atau lebih tepatnya, ia menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya yang tersisa untuk mengambil jimat geokomunikasi dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, sebuah jimat geokomunikasi melesat ke langit. Hampir bersamaan, perasaan yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul di hati Ye Feng. Kekuatan supranatural meridian pedang di dalam tubuh Ye Feng muncul dengan sendirinya, berdengung sebagai peringatan. Suara mendesing. Secara naluriah, Ye Feng mundur dengan kecepatan kilat. Dia merasakan hawa dingin di lehernya saat pedang yang sangat tajam menebasnya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Riak tak terlihat menyebar di udara tempat Ye Feng berdiri, seolah-olah sebuah pisau tajam telah menyapunya. Bang! Sebuah riak tak terlihat melintas, dan sejumlah besar kerikil jatuh dari dinding gua awan mengambang. Sebuah bekas pedang sedalam 1 meter tiba-tiba muncul. Ketika Ye Feng melihat ke bawah, dia melihat noda darah dangkal di lehernya. Zhou Zi, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengirimkan jimat itu, tampak sangat kecewa. Awalnya ia berniat untuk mati bersama Ye Feng, tetapi Ye Feng terlalu waspada, yang menggagalkan rencananya. Ye Feng sangat terkejut. Dia pernah mendengar bahwa makhluk-makhluk kuat di alam laut jiwa dapat menggunakan kekuatan jiwa ilahi mereka untuk memadatkan pedang jiwa dan pedang roh untuk membunuh orang secara tak terlihat. Dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi padanya hari ini, dan dia hampir menjadi korbannya. Mendengus. Dengan dengusan dingin,
Aura pedang sepanjang 10 zang tiba-tiba melesat keluar, membuat kepala Zhou Zi, seorang tetua sekte asal pedang dan ahli yang kuat di alam laut jiwa, terlempar ke udara. Yang mengejutkan Ye Feng, tidak setetes pun darah keluar dari leher Zhou Zi. Daging dan darahnya telah lenyap sepenuhnya. Ini sepenuhnya disebabkan oleh tanaman pemakan darah, yang membuat Ye Feng benar-benar tercengang. Setelah terjebak, bahkan seorang ahli yang kuat di alam laut jiwa pun akan terpengaruh. Tanaman merambat haus darah ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya menghela napas lega. Melihat kepala Zhou Zi yang layu, Ye Feng tiba-tiba menyadari bahwa sosok kuat di alam laut jiwa telah benar-benar mati di tangannya. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di alam laut jiwa. Sosok terkemuka di sekte tersebut, namun dia pergi begitu saja. Meskipun itu bukan sepenuhnya insting Ye Feng, hal itu tetap membuat Ye Feng sangat bahagia. Sepertinya aku bisa memberikan hadiah besar lagi kepada pemimpin sekte asal pedang, Yu Ruhai. Ye Feng mencibir. Setengah jam kemudian, di puncak gunung, Ye Feng memandang hadiah besar yang telah ia siapkan dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah Yu Ruhai, pemimpin sekte pedang Yuan, akan muntah darah. Mungkin, dengan gumaman lembut, Ye Feng melayang ke udara dan menghilang ke dalam awan. Pada saat yang sama, puluhan ribu mil jauhnya, cahaya jimat jatuh ke tangan Zisheng, tetua sekte asal pedang, yang sedang mencari di langit yang tinggi. Bagaimana bisa? Setelah membaca pesan itu, tetua Zisheng berseru kaget. Dengan kilatan cahaya, dia terbang keluar seperti seberkas cahaya. Di atas gunung Antai, tetua sekte Jian Yuan, Zisheng, yang telah mencari selama sehari, menahan ketidaksabarannya dan memfokuskan pandangannya tinggi ke langit, mencari dari satu gunung ke gunung lainnya, tampak sangat lelah. Siapapun yang terbang sembarangan selama sehari semalam tanpa memperhatikan energinya sendiri, dan kemudian langsung berangkat untuk menjelajahi pegunungan dengan fokus penuh, akan berakhir terlihat seperti ini ketika mereka menang. Dengan kata lain, seorang ahli bela diri di alam laut jiwa pasti sudah lama gugur jika dia adalah seorang ahli bela diri dari alam pemandu roh. Tidak ada cara lain. Masalah utamanya adalah isi jimat yang dikirim oleh Zhou Zi, yang telah meraih kemenangan, terlalu mencengangkan. Ye Feng, yang telah menyakitiku, balas dendamlah untukku. Kesembilan karakter pendek ini, yang masing-masing mengandung bobot yang sangat besar, membuat Zisheng terhuyung-huyung karena terkejut. Siapakah Ye Feng? Dia hanyalah orang biasa di puncak alam pembimbing roh. Siapakah Zhou Zi? Tetua sekte dari sekte asal pedang. Seorang tokoh berpengaruh di alam laut jiwa, adalah tetua yang dikenal karena kebijaksanaan dan kecerdikannya. Seandainya Zisheng tidak tahu bahwa Zhou Zi tidak pernah berbicara sembarangan, dia hampir akan mengira bahwa Zhou Zi sedang bercanda dengannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Zisheng benar-benar gila. Tidak ada informasi lagi. Dia mengirimkan puluhan pesan jimat berturut-turut, tetapi setiap pesan tidak mendapat balasan, seolah-olah batu telah tenggelam ke laut. Tetua Zhou Zi benar-benar dalam kesulitan. Setelah terbang selama sehari semalam, Zisheng tiba di lokasi perkiraan tempat Zhou Zi mengirimkan jimat terakhirnya. Dia mencari dengan putus asa sepanjang hari, terus mencari dan mengirimkan jimat, tetapi tidak membuahkan hasil. Hal ini membuat hati Zisheng semakin sedih. Ada tiang bendera di sana? Tiba-tiba, sebuah bukit rendah di kejauhan menarik perhatian tetua Zisheng, dan beberapa saat kemudian, Zisheng mendarat di bukit itu. Di puncak bukit, terdapat tumpukan batu yang cukup besar dan tampak masih baru. Di tengah tumpukan itu, sebuah batang kayu tebal tertancap di tanah, dan sehelai kain ungu yang compang-camping diikatkan pada batang kayu tersebut. Melihat pakaian yang compang-camping itu, ekspresi Zisheng berubah drastis. Ia samar-samar ingat bahwa saat berpisah dengan Zhou Zi mengenakan jubah ungu. Bang! Dengan jentikan ringan telapak tangannya, tumpukan batu itu berhamburan ke segala arah, mengejutkan banyak burung di hutan. Namun, tetua Zisheng tercengang. Tetua Zhou! Jeritan kesan itu membuat urat-urat di dahi Zisheng menonjol. Di dalam tumpukan batu itu, kepala Zhou Zi tergeletak di sana. Matanya terbuka lebar karena marah, dipenuhi kebencian, sekarat dengan mata terbuka lebar dalam keputusasaan. Dengan lembut mengangkat kepala Zhou Zi, sehelai sutra putih yang dipenuhi kata-kata merah darah muncul di mata Zisheng, membuat mata tetua sekte pedang Yuan itu melebar karena marah. Dasar bajingan Ye Feng, aku bersumpah demi langit bahwa aku akan menghancurkanmu hingga menjadi debu di dunia ini. Raungan dahsyat tetua Zisheng mengejutkan banyak sekali burung hutan dan binatang buas di Gunung Antai. Tekanan mengerikan dari ahli alam laut jiwa dilepaskan tanpa ragu-ragu, menyebabkan binatang buas di pegunungan dan hutan terdekat berhamburan dan melarikan diri, bahkan memicu gelombang binatang buas kecil di pegunungan dan hutan. Setengah hari kemudian, setelah pencarian menyeluruh, tetua Zisheng dari sekte asal pedang, yang tidak menemukan petunjuk apapun dalam radius 1000 mil dari lokasi kepala tetua Zhou Zi, hanya bisa pergi dengan kepala tetua Zhou Zi dan surat Ye Feng, dengan perasaan sangat terhina. 2 kali berturut-turut, Zisheng nyaris lolos dari kematian.
Dan ada juga surat yang ditinggalkan oleh Ye Feng yang penuh dengan sindiran dan ditulis dengan darah. Hal ini membuat tetua Zisheng merasa sangat tidak berdaya, tetapi lebih dari itu, merasa terhina. Jika dia punya pilihan, dia lebih memilih tidak menemukan kepala Yin Kainian lebih dari sebulan yang lalu. Tanpa kejadian itu, dia tidak akan menemukan kepala tetua Zhou Zi hari ini. Tapi tidak ada jalan kembali di dunia ini. Meskipun merasa sangat dipermalukan, tetua Zisheng tetap harus mengembalikan kepala Zhou Zi dan surat Ye Feng ke sekte asal pedang. Larut malam, di halaman sebuah kedai di kota kecil di kerajaan Dewa Ilusi, Ye Feng berendam di bak mandi air panas, meregangkan tubuh dengan nyaman. Debu dan kotoran beberapa hari terakhir lenyap dengan mandi air hangat dan hidangan lezat, membuatku merasa segar dan berseri-seri kembali. Kurasa sekte asal pedang sudah menemukan kepala Zhou Zi, kan? Aku penasaran siapa dia? Ye Feng agak termenung. Gua awan mengambang adalah tempat yang berbahaya, dan terdapat alam rahasia kecil di dalamnya. Ye Feng tentu saja tidak ingin mengungkapkannya, dan dia tidak ingin orang-orang dari sekte pedang Yuan menemukannya. Karena itu, Ye Feng membuat pengaturan setelah masuk jauh ke dalam gunung Antai sejauh 1000 mil, lalu menunggangi harimau bersayap awan ke kerajaan Dewa Ilusi semalaman. Entah berapa banyak orang yang akan tertarik dengan pesan terakhir Zhou Zi. Ye Feng tidak ingin mempertaruhkan nyawanya lagi. Setelah menunggangi kucing harimau bersayap awan selama 2 hari 2 malam di langit dan memasuki wilayah kekaisaran Dewa Ilusi, Ye Feng meletakkan kucing harimau bersayap awan dan mendarat di tanah, melakukan perjalanan seperti seorang pendekar bela diri biasa. Secara kebetulan, Ye Feng menimbulkan terlalu banyak masalah di alam rahasia jiwa iblis dalam pencariannya akan bendera darah jiwa pertempuran, membunuh 10 murid elit sekte Dewa Ilusi. Akibatnya, sekte Dewa Ilusi juga ingin membunuh Ye Feng secepat mungkin. Di kerajaan Dewa Ilusi, Ye Feng harus menyembunyikan jejaknya dan bertindak dengan hati-hati. Sambil berendam di bak mandi air panas yang mengepul, Ye Feng mengeluarkan cincin penyimpanan yang diambilnya dari tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang. Ye Feng sangat ingin mengetahui betapa menakjubkannya kekayaan seorang tetua sekte di alam laut jiwa. Saat indera ilahi Ye Feng memasuki cincin penyimpanan Zhou Zi, dia sedikit mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kekecewaan. Cincin penyimpanan ini agak kecil, hanya cincin harta karun kelas menengah dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 10 meter. Item yang paling banyak ditemukan dalam cincin harta karun kelas menengah adalah emas, perak, dan kristal spiritual. Cincin itu berisi ratusan ribu tael emas fisik, sekitar 9 juta tael uang kertas emas yang beredar di seluruh dunia, dan sekitar 10 juta uang kertas perak. Lebih dari 80 ribu kristal spiritual kelas rendah menempati ruang terbesar di cincin harta karun kelas menengah. Kekayaan ini, meskipun tidak berlimpah, hampir tidak cukup untuk menyamai kekayaan bersih seorang ahli alam laut jiwa. Ditambah dengan barang-barang berharga yang diperoleh Ye Feng dari cincin penyimpanan Tian Feng dan He Qingbing, serta kristal spiritual tingkat rendah dari 12 cincin penyimpanan yang ia temukan di hutan anggur haus darah, ia hampir tidak dapat mengumpulkan 150 ribu kristal spiritual tingkat rendah. Kristal spirit kelas menengah? Hanya 100? Penemuan 100 kristal spiritual tingkat menengah dalam sebuah kota kecil di sudut ruangan sama sekali tidak membuat Ye Feng terkejut. Bagi Ye Feng, yang sudah memiliki 3000 kristal spiritual tingkat menengah, 100 kristal ini bukanlah apa-apa. Pil permajaan 9 putaran? Bagus sekali. Penemuan puluhan botol pil itu membuat Ye Feng gembira, terutama pil permajaan 9 putaran untuk memulihkan kekuatan spiritual dan pil transformasi roh untuk mempercepat penempaan tubuh spiritual yang diperoleh. Ini adalah pil yang bahkan uang pun belum tentu bisa membelinya. Pil transformasi roh, yang hanya digunakan oleh para praktisi bela diri di alam transformasi roh, bahkan lebih berharga. Di hampir semua sekte, pil transformasi roh merupakan sumber daya strategis dan jarang dijual kepada orang luar. Ye Feng hanya menemukan satu pil transformasi roh pada Tian Feng dan He Qingbing, 2 seniman bela diri di alam transformasi roh, yang menunjukkan betapa berharganya pil transformasi roh tersebut. Sekarang, Ye Feng telah memperoleh 5 botol dari Zhou Zi, yang merupakan keuntungan yang signifikan. Sayangnya, setelah menggeledah cincin penyimpanan Zhou Zi, Ye Feng tidak menemukan buku panduan rahasia apapun. Ye Feng masih ingin menemukan beberapa buku panduan pedang dari sekte pedang Yuan agar dia dapat mempelajarinya dengan saksama, menemukan kelemahan mereka, dan mungkin buku-buku itu akan sangat berguna dalam pertempuran di masa depan melawan sekte pedang Yuan dan kekaisaran pedang Yuan. Jimat giok? Sebuah jimat giok berwarna kuning cerah, yang sama sekali berbeda dari jimat giok biasa, tiba-tiba muncul dalam indera ilahi Ye Feng. Mungkinkah ini buku panduan rahasia? Sambil berpikir, Ye Feng mengeluarkan jimat giok kuning cerah dan mengikuti metode untuk memeriksa informasi pada jimat giok tersebut, meletakkannya di dahinya, perlahan-lahan menyelidikinya dengan secercah indera ilahinya. Wow! Dalam sekejap, cahaya di depan mata Ye Feng berubah drastis. Seorang prajurit yang mengenakan baju zirah berwarna giok muncul dalam pikiran Ye Feng. Yang mengejutkan Ye Feng,
Penampilan baju zirah berwarna giok itu persis sama dengan baju zirah berwarna giok milik Zhou Zi yang memiliki kekuatan pertahanan luar biasa. Hampir bersamaan, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Ye Feng, menyebabkan kebingungan sesaat. Setelah beberapa saat, Ye Feng berhasil menyusun semua informasi yang membanjiri pikirannya. Tubuh pertempuran giok yang hancur, Ye Feng tampak agak terkejut. Jimat giok kuning cerah ini mencatat metode kultivasi khusus untuk tubuh spiritual yang diperoleh yang disebut tubuh pertempuran giok hancur. Ini adalah tubuh spiritual yang diperoleh yang digunakan oleh tetua Zhou Zi dari sekte asal pedang. Shattered Jade Battle Body adalah jenis tubuh spiritual yang diperoleh dengan tingkatan peringkat bumi tingkat tinggi. Selama kultivasi, seseorang perlu menyerap energi spiritual dari berbagai jenis giok untuk menempa tubuh fisik. Ada 4 tingkatan tubuh pertempuran giok hijau, tubuh pertempuran giok merah tua, tubuh pertempuran giok ungu, dan tubuh pertempuran giok hancur. Jika seseorang menguasai level pertama, ia dapat mengembangkan tubuh pertempuran giok biru. Kekuatan fisik dari tubuh tempur giok biru sebanding dengan tubuh spiritual yang diperoleh biasa, dan kemampuan pemulihannya hanya sedikit lebih kuat daripada tubuh spiritual yang diperoleh biasa. Namun, yang terpenting adalah ia dapat memadatkan lapisan perisai roh giok biru yang sebanding dengan perisai harta karun tingkat menengah, yang memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Menurut jimat giok tersebut, baju zirah berwarna giok yang melindungi tubuh Zhou Zi adalah baju zirah roh giok biru. Jika kekuatan tingkat pertama dari tubuh pertempuran giok hancur, armor roh giok biru, sudah begitu menakjubkan. Lalu betapa menakjubkannya kekuatan tingkat kedua, ketiga, dan keempat dari tubuh pertempuran giok hancur? Pengenalan tentang tubuh pertempuran giok yang hancur sangat mengejutkan Ye Feng. Tingkat kedua dari tubuh pertempuran giok hancur, tubuh pertempuran giok merah, memiliki kekuatan fisik 2 kali lipat dari tubuh spiritual yang diperoleh biasa. Dan kemampuan pemulihannya juga 2 kali lipat dari tubuh spiritual yang diperoleh biasa. Ia dapat memadatkan lapisan perisai roh giok merah, yang kekuatan pertahanannya sebanding dengan perisai harta karun tingkat tinggi. Tingkat ketiga dari tubuh pertempuran giok hancur, tubuh pertempuran giok ungu, memiliki kekuatan fisik dan kemampuan pemulihan 3 kali lipat dari tubuh spiritual yang diperoleh biasa. Lebih menakjubkan lagi, ia dapat memadatkan lapisan baju zirah spiritual giok ungu, yang kekuatan pertahanannya setara dengan baju zirah harta karun tingkat atas. Adapun level keempat dari Shattered Jade Battle Body, kemampuan bertahannya bahkan lebih menakjubkan. Namun, menurut manualnya, sangat sedikit orang yang dapat menguasai level keempat dari Shattered Jade Battle Body. Tidak hanya tingkat keempat dari tubuh pertempuran giok hancur yang sangat sulit untuk dikultivasi, tetapi 3 tingkat pertama tubuh pertempuran giok ungu, tubuh pertempuran giok merah tua, dan tubuh pertempuran giok biru juga sangat sulit untuk dikultivasi. Hal ini dapat dilihat di Zhou Zi. Zhou Zi pasti telah memiliki tubuh pertempuran giok hancur untuk waktu yang cukup lama, tetapi bahkan dengan statusnya sebagai tetua sekte pedang Yuan dan kekayaannya yang sangat besar, dia hanya berhasil mengembangkannya hingga tingkat pertama, tubuh pertempuran giok biru. Namun, kekuatan pertahanan dari level pertama Azure Jade Battle Body sudah sangat menakjubkan, setara dengan baju zirah harta karun kelas menengah. Jika Ye Feng menguasai teknik ini, ditambah dengan armor angin hitam yang dikenakannya di tubuhnya, itu akan setara dengan 2 armor kelas menengah yang ditumpuk bersama untuk pertahanan. Pada saat itu, bahkan serangan penuh dari seorang ahli alam laut jiwa mungkin tidak akan mampu membunuh Ye Feng. Ini, tubuh pertempuran giok yang hancur ini jelas merupakan hal paling berharga dan bernilai yang dimiliki Zhou Zi. Setelah membaca seluruh buku panduan itu, Ye Feng dipenuhi kegembiraan yang tak tersembunyikan. Buku panduan ini benar-benar tak ternilai harganya. Harta karun yang tak ternilai yang bahkan para ahli alam laut jiwa pun akan iri. Itu pasti merupakan barang pribadi Zhou Zi yang diperoleh di luar sekte. Jika itu adalah buku rahasia sekte, Zhou Zi tidak akan pernah membawanya bersamanya. Saat Ye Feng sangat gembira, tetua Zisheng, dengan wajah lelah karena perjalanan dan ekspresi sedih, kembali ke sekte asal pedang. Melapor kepada pemimpin sekte, tetua Zhou Zi dia telah gugur. Di puncak utama tempat Yuruhai, pemimpin sekte dari sekte asal pedang, tinggal, tetua Zisheng, yang ingin bertemu dengan pemimpin sekte, memasang ekspresi sedih. Yuruhai, pemimpin sekte asal pedang, yang sedang menyeduh teh dengan air mendidih, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zisheng dengan saksama. Tangannya yang besar dan mantap sedikit gemetar, dan dia tampak tidak menyadari bahkan ketika air mendidih dituangkan ke kakinya. Udara seakan membeku pada saat itu. Pemimpin sekte, Yuruhai, dengan tenang mengamati tetua Zisheng, berusaha sekuat tenaga untuk memahami sesuatu yang berbeda. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tetap berharap dia salah dengar. Zisheng melihat harapan di mata pemimpin sekte Yuruhai, tetapi tetap menggelengkan kepalanya dengan kejam. Pemimpin sekte, ini, kepala tetua Zhou Zi. Saya tidak becus. Saya telah mencari di sekitar area sejauh bermil-mil, tetapi saya belum menemukan tubuh tetua Zhou Zi. Zisheng mengeluarkan kepala Zhou Zi dari gelang penyimpanan dan meletakkannya di atas meja kecil di depan pemimpin sekte Yuruhai dengan gerakan yang sangat ringan.
Karena tanaman pemakan darah, seluruh daging dan darah Zouzi tersedot keluar dari kepalanya. Sekilas, ia tampak seperti tengkorak yang dibungkus kulit manusia. Dengan hanya matanya yang terbuka lebar karena marah, tak mampu menutupnya dalam kematian. Ketika semua ini terlihat oleh Yuruhai, pemimpin sekte asal pedang, wajahnya tiba-tiba pucat pasi, dadanya naik turun dengan cepat, dan wajahnya memerah seperti darah. Engah! Seteguk darah tiba-tiba menyembur dari mulut Yuruhai, mewarnai teh hijau zamrud yang mendidih menjadi merah, dan juga mewarnai pakaian putih di dada Yuruhai menjadi merah. Pemimpin sekte. Zisheng berseru kaget dan hendak melangkah maju untuk membantu pemimpin sekte Yuruhai, tetapi Yuruhai memberi isyarat untuk menghentikannya dengan tangannya dan hanya menatap kepala Zouzi yang layu. Tidak seorang pun tahu betapa besar pukulan yang ditimbulkan oleh kematian Zouzi bagi Yuruhai, pemimpin sekte Jianyuan. Selain Yuruhai, tidak ada orang lain yang tahu betapa besarnya kehilangan tetua Zouzi bagi sekte Jianyuan. Sekte asal pedang memiliki sejumlah besar tetua di alam laut jiwa. Termasuk yang baru saja mencapai tingkatan tersebut, jumlahnya hampir 20. Selama kompetisi bendera darah jiwa pertempuran, sekte asal pedang kehilangan 5 tetua. Kejadian itu selalu menjadi luka di hati pemimpin sekte, Yuruhai. Namun, dibandingkan dengan jatuhnya 5 tetua sekte, kematian Zouzi menyebabkan Yuruhai mengalami kesedihan yang lebih besar dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi sekte Jianyuan. Alasannya sederhana, semakin tinggi tingkat kultivasi seorang seniman bela diri, semakin mereka mengabdikan diri pada kultivasi dan semakin sedikit mereka mengurusi urusan duniawi. Fenomena ini sangat serius di kalangan para tetua sekte asal pedang. Zouzi adalah salah satu dari sedikit tetua sekte yang mengabdikan dirinya pada urusan duniawi sekte. Yang terpenting, Zouzi sangat mahir dalam manuver sosial dan membangun jaringan, dan dia menangani semua urusan diplomatik sekte asal pedang. Kematian Zouzi sama artinya dengan pemimpin sekte pedang Yuan, Yuruhai, kehilangan tangan kanannya. Bagaimana mungkin seekor ikan tidak merasa patah hati dan muntah darah ketika memasuki laut? Yuruhai menatap tajam kepala Zouzi yang terpenggal, dan serangkaian aura jahat yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Tertawa. Tiba-tiba, aura pedang menyembur keluar dari tubuh Yuruhai. Sekilas, Zisheng melihat bahwa pemimpin sekte Yuruhai dikelilingi oleh cahaya pedang. Seolah-olah puluhan ribu cahaya pedang muncul dan mengembun di sekitar Yuruhai. Mendesis. Tetua Zisheng tersentak. Dia mengerti bahwa pemimpin sekte itu benar-benar marah, dan kemarahannya telah mencapai puncaknya. Di mana Ye Feng sekarang? Apakah ada kabar tentang dia? Yuruhai berbicara perlahan, dan siapapun dapat melihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya. Melaporkan kepada pemimpin sekte, masalah ini masih belum terselesaikan. Namun, berdasarkan spekulasi saya, meskipun kita tidak tahu bagaimana Ye Feng membunuh tetua Zouzi, dia pasti ketakutan karenanya. Saya pikir si bajingan Ye Feng kemungkinan besar sudah kembali ke negaranya. Terakhir, Zisheng menambahkan, jika aku dikejar oleh seseorang yang tingkat kultivasinya 2 alam lebih tinggi dariku, aku pasti akan ketakutan. Menyelidiki. 2 kata ini keluar dari sela-sela gigi Yuruhai. Jika kau menemukan keberadaan Ye Feng, segera beritahu aku. Aku sendiri akan membunuh iblis ini untuk membalas dendam atas dendam tetua Zouzi, dendam berdarah. Aku akan mematuhi dekrit pemimpin sekte. Atas perintahku, seluruh klan akan mengenakan pakaian berkabung, dan panji-panji roh akan dikibarkan. Para pengrajin terbaik akan ditugaskan untuk mengukir tubuh giok untuk mengawetkan jenazah, sebagai penghormatan terakhir untuk tetua Zouzi. Kapan? Tidak lama kemudian, 36 lonceng kematian berbunyi di atas sekte asal pedang. Setengah tahun kemudian, setelah 5 tetua sekte terakhir tewas, seluruh sekte asal pedang sekali lagi diselimuti warna putih. Kota King Luo adalah kota paling makmur kedua di Kekaisaran Dewa Ilusi, setelah ibu kota ilahi. Orang-orang datang dan pergi, dan para pedagang berceloteh di mana-mana, menciptakan suasana yang meriah. Saat ini, Ye Feng sedang berdiri di aula utama sebuah bisnis bernama Guzen Pavilion di kota King Luo yang khusus menjual sumber daya kultivasi seni bela diri, menunggu pemilik toko datang dan menyapanya. Bepergian ke luar negeri sangat memperluas wawasan Ye Feng. Ada alasan mengapa kerajaan air hitam, yang membentang puluhan ribu mil, dikenal sebagai tanah tandus. Mengesampingkan semua hal lainnya, populasinya saja jauh lebih rendah daripada Kekaisaran Dewa Ilusi, negara terkuat di domain naga hitam. Di kota Blackwater, terdapat 1 juta penduduk, tetapi toko-toko yang khusus melayani praktisi bela diri tidak ramai. Dianggap ramai jika hanya ada 2 atau 3 pelanggan sekaligus. Namun, bahkan di kota King Luo, yang bukan bagian dari Kekaisaran Dewa Ilusi, sebuah pavilion harta karun kuno yang sangat biasa pun ramai dikunjungi orang. Hanya dalam waktu singkat ini, lebih dari selusin pendekar datang dan pergi, dan masih ada lebih dari selusin orang yang menunggu. Keenam pemilik toko terlalu sibuk untuk melayani arus pelanggan. Sejak memasuki Kekaisaran Dewa Ilusi, Ye Feng hanya memiliki satu perasaan, ada begitu banyak ahli bela diri.
Setiap penjaga kafilah yang Anda temui di jalan setidaknya berada di alam Yuan sejati. Dan pemimpin penjaga kafilah setidaknya berada di puncak alam Yuan sejati. Selain itu, hampir setiap kafilah dipimpin oleh seorang prajurit dari alam pemandu roh, dan beberapa kafilah besar yang membentang hingga puluhan mil bahkan dipimpin oleh seorang prajurit dari alam transformasi roh. Kehebatan bela diri Kekaisaran Dewa Ilusi, negara terkuat di domain naga hitam, memang sedang berkembang pesat. Tamu yang terhormat, nama keluarga saya Niu, dan saya dikenal sebagai Manajer Niu. Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Selama itu untuk latihan bela diri biasa, tidak ada yang tidak dimiliki paviliun harta karun kuno saya. Seorang manajer yang sangat cerdas datang menyapa Ye Feng. Apakah kau punya giok? Tanya Ye Feng dengan aksen Kekaisaran Dewa Ilusi yang kental. Giok hijau? Aku punya giok. Ini bukan giok biasa, melainkan jenis giok yang tumbuh di sepanjang urat kristal spiritual, tambah Ye Feng. Azure Spirit Jade, ya, kami memilikinya, tetapi harganya sangat mahal. Berapa harganya? Giok di toko kami semuanya dipotong dan dipoles menjadi bentuk persegi seukuran telapak tangan, masing-masing bernilai 100 tael emas. Astaga, harganya sama dengan kristal alkohol murahan sekarang. Tuan, saya tidak melebih-lebihkan. Dari segi nilai, giok roh biru ini bahkan lebih berharga daripada kristal roh kelas rendah. Anda harus tahu bahwa bahkan Yo Wei mungkin tidak dapat menemukan satupun urat giok roh biru di antara 10 tambang kristal roh. Berapa banyak stok yang Anda miliki? Saya akan ambil semuanya. Kamu menginginkan semuanya? Penjaga toko Niu tiba-tiba terkejut. Tuan, toko kami masih memiliki cukup banyak giok Qingling, sekitar 50.000 buah. Apakah Anda menginginkan semuanya? Aku akan mengambil semuanya. Oh, silakan naik ke atas, Pak. Manajer Niu sangat gembira. 50.000 keping giok Qingling setara dengan 5 juta tael emas. Setelah kesepakatan ini selesai, komisi yang akan dia terima akan menjadi jumlah yang sangat besar. Manajer Niu, apakah Anda memiliki giok roh merah? Giok merah? Itu saja. Giok roh merah jauh lebih berharga daripada giok roh hijau. Giok ini tidak hanya sangat dicari, tetapi juga sangat langka di pasaran. Bahkan toko kami pun tidak bisa mendapatkan harta karun yang begitu berharga. Oh, setengah jam kemudian, Ye Feng meninggalkan paviliun harta karun kuno dengan perasaan puas. Dia melemparkan 50.000 keping giok roh biru ke dalam cincin penyimpanan kelas atas miliknya, yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi 1000 meter, dan juga memberikan 4,5 juta tael emas. Untuk transaksi sebesar itu, manajer Niu memberinya diskon 10%. Tentu saja, jika dibandingkan dengan kekayaan bersih Ye Feng saat ini, jumlah emas ini bukanlah apa-apa. Azure Jade adalah bahan utama untuk membudidayakan tingkat pertama dari Shattered Jade Battle Body, yaitu Azure Jade Battle Body. Untuk menguasai tingkat pertama tubuh pertempuran giok biru, seseorang perlu menyerap energi yang terkandung dalam giok roh biru untuk menempa tubuh fisik. Menurut manualnya, konsumsi giok roh biru sangat tinggi. Tidak pasti apakah 50.000 yuan yang dibeli Ye Feng hari ini akan cukup. Ye Feng yakin bahwa mengkultivasi tubuh pertempuran giok hancur menghabiskan energi yang sangat besar, tidak berlebihan jika menyebutnya membakar emas. Namun bagi Ye Feng, ada kabar baik yang tak terduga. Itu berarti dia dapat mempersiapkan tubuh spiritual yang diperolehnya terlebih dahulu. Dalam keadaan normal, menempa tubuh spiritual yang diperoleh akan menghabiskan banyak energi spiritual. Para praktisi seni bela diri perlu memadatkan benih energi spiritual dan berkomunikasi dengan garis keturunan bawaan mereka, sehingga mereka dapat menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi melalui garis keturunan bawaan mereka untuk menempa tubuh fisik mereka. Namun, setelah mempelajari dengan saksama tubuh pertempuran giok hancur, Ye Feng menemukan bahwa tubuh pertempuran giok hancur ditempa oleh energi khusus dalam giok roh biru, dan ada atau tidaknya benih spiritual tidak memiliki dampak yang signifikan. Jika spekulasi Ye Feng benar, Ye Feng seharusnya dapat menempa tubuh spiritual yang diperolehnya lebih awal, tetapi dia tidak akan dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Setelah meninggalkan paviliun harta karun kuno, Ye Feng tidak berlama-lama di kota King Luo. Sebaliknya, dia menuju keluar kota dan menuju Gunung King Luo, 100 mil jauhnya dari kota King Luo. Di sanalah lokasi sekte King Luo, sekte terbesar kedua di Kekaisaran Dewa Ilusi. Green Vine, yang sebelumnya pernah berbagi kesulitan dengan Ye Feng, berada di sekte Green Vine. Perjalanan Ye Feng adalah untuk mencari Green Vine. Awalnya, karena hubungan antara Bu Changtian dari sekte Dewa Ilusi dan Raja Elang Seribu Ilusi, Ye Feng harus berhati-hati ketika tiba di Kekaisaran Dewa Ilusi dan sama sekali tidak dapat menemukan kenalan. Namun, pencarian Green Ivy dilakukan atas permintaan Liao Feibai. Di seluruh sekte Qiyun, hanya pemimpin sekte Kuo Qijing, Liao Feibai, dan Cai yang mengetahui tentang perjalanan pelatihan Ye Feng. Terlebih lagi, Liao Feibai juga mengetahui niat Ye Feng untuk pergi ke kerajaan Dewa Ilusi. Sebelum pergi, Liao Feibai secara khusus menginstruksikan Ye Feng untuk pergi ke sekte King Luo untuk mencari Green Vine segera setelah dia tiba di Kekaisaran Dewa Ilusi.
Dengan bantuan Green Vine, urusan Ye Feng di Kekaisaran Dewa Ilusi akan jauh lebih mudah, dan akan menghemat banyak masalah baginya. Selain itu, Ye Feng juga berpikir demikian. Selalu lebih mudah jika ada orang lokal di sekitar untuk menyelesaikan berbagai hal, karena mereka lebih berpengetahuan. Soal keamanan, Liao Feibai hanya mengucapkan satu kalimat kecuali ada makhluk kuat yang menggunakan teknik pencarian jiwa legendaris. Green Ivy sama sekali tidak akan mengungkapkan identitas Ye Feng. Hal ini membuat Ye Feng sangat penasaran bagaimana Liao Feibai dan Green Luo bisa menjalin hubungan sedekat itu. Sejenak, pikiran Ye Feng dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Akhirnya kau tiba juga, sepupu besar. Ketika Green Ivy masih mengenakan gaun hijau tetapi dengan sosok yang lebih menggoda, berdiri di hadapan Ye Feng seperti bunga teratai yang muncul dari air, Ye Feng sedikit terkejut. Pertempuran hidup dan mati dari lebih dari setahun yang lalu juga muncul kembali dalam pikiran Ye Feng. Sudah 1,5 tahun sejak terakhir kali aku melihatnya, dan Green Ivy semakin cantik. Meskipun ia sengaja mengenakan gaun hijau muda yang agak longgar, ia tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang menawan. Yang lebih mengejutkan Ye Feng daripada sosok Green Ivy adalah tingkat kultivasinya. Green Ivy, kau sudah menembus ke alam transformasi roh? Sambil menyeringai, wajah cantik Green Ivy berseri-seri penuh kebanggaan. Aku berhasil menembusnya setengah tahun yang lalu. Hampir saja gagal, aku hampir saja gagal. Mari kita kembali ke sekte itu dulu. Ye Feng terkejut. Apakah aku, orang luar, boleh masuk begitu saja? Orang biasa tidak bisa melakukannya. Tetapi sebagai murid sejati, saya dapat dengan mudah menerima orang lain tanpa masalah. Lagi pula, kamu bukanlah orang luar. Ye Feng awalnya mengerti bahwa banyak aturan sekte tidak dapat membatasi murid sejati. Tetapi kemudian dia menjadi bingung. Apa artinya mereka bukan orang luar? Nanti akan kujelaskan, sekarang tidak tepat untuk membicarakannya. Green Ivy ragu sejenak. Memang, ada banyak murid yang datang dan pergi di dalam sekte King Luo pada saat itu, sehingga komunikasi menjadi sulit. Sekte-sekte di dalam domain naga hitam umumnya memiliki tingkat status dan perlakuan yang serupa. Setelah Anda menembus ke alam transformasi roh, Anda dapat menjadi murid sejati dan memiliki puncak gunung independen sebagai tempat kultivasi Anda. Namun, tempat pelatihan Green Ivy, seorang murid sejati, hanyalah sebuah puncak kecil tak bernama, dengan keliling hanya sekitar 10 mil. Kondisi ini jauh lebih rendah dibandingkan perlakuan yang diterima oleh murid sejati sekte Qiyun, yang seringkali berlatih di puncak gunung kecil. Tentu saja, ada alasan untuk hal ini. Karena sekte King Luo memiliki banyak murid sejati, berjumlah lebih dari 20, dan telah mengumpulkan sejumlah besar tetua sekte luar selama bertahun-tahun, Green Luo, sebagai pendatang baru, hanya dapat ditugaskan ke puncak gunung kecil tanpa nama seperti itu. Yang mengejutkan Ye Feng, meskipun seharusnya ini adalah kunjungan pertamanya ke sekte King Luo, hampir setiap murid sekte King Luo memberinya perhatian khusus, menatapnya, dan menunjuk ke arahnya. Beberapa pendekar bela diri pria yang lebih muda memandang Ye Feng dengan tidak senang dan bermusuhan, yang membuat Ye Feng bingung. Sekalipun Green Luo cantik dan memikat para murid muda sekte Azur Luo, bukankah seharusnya para pendekar bela diri sekte Azur Luo bersikap picik dan bermusuhan terhadap setiap pria yang mendekatinya? Green Ivy, kenapa mereka semua menatapku seperti itu, seolah ingin membunuhku? Tanya Ye Feng. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kita bertemu. Jika saudari Liao tidak menulis surat untuk memberitahuku, aku tidak akan tahu bahwa kultivasimu sebenarnya telah menembus puncak alam induksi roh. 1,5 tahun yang lalu, kau baru berada di tingkat keempat esensi sejati, kan? Green Ivy tidak langsung menjawab pertanyaan Ye Feng, melainkan mengganti topik pembicaraan. Dibandingkan dengan kecepatan kultivasimu, semua jenius di sekte King Luo kami harus mencari sepotong tahu dan membenturkan kepala mereka ke sana. Ye Feng dengan cermat memperhatikan sedikit kegelisahan dalam ekspresi Green Luo. Secara naluriah, Ye Feng merasa pasti ada sesuatu yang salah, atau lebih tepatnya, pasti ada sesuatu yang tidak diketahui Ye Feng. Mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali ke puncak. Green Ivy juga memperhatikan tatapan tidak ramah yang diberikan oleh murid-murid lainnya kepada Ye Feng, dan tanpa sadar mempercepat langkahnya, bahkan dengan lembut menarik Ye Feng dengan tangannya yang ramping. Jari-jari giok yang agak dingin menyentuh telapak tangan Ye Feng, memberikan Ye Feng sensasi geli seperti tersengat listrik. Kita hampir sampai. Puncak-puncak kecil yang ditutupi bambu di depan sana adalah puncak tujuanku. Ada juga kolam air jernih dengan bunga teratai yang tumbuh di dalamnya. Bunga-bunga itu baru mulai mekar beberapa hari terakhir ini, dan sangat indah. Green Ivy mengobrol santai dengan Ye Feng, yang mendengarkan sambil tersenyum dan tidak mendesak lebih lanjut. Selain desakan Liao Feibai akan kepercayaan tanpa syaratnya kepada Green Ivy, Ye Feng dan Green Ivy juga memiliki ikatan hidup dan mati. Hidup dan mati adalah pertarungan yang sengit. Ketika Ye Feng pertama kali menggunakan kekuatan jiwa ilahi dari pedang asal Meridian di pegunungan Yinshan dan pingsan, jika bukan karena penyelamatan putus asa dari Green Luo, seorang wanita lemah yang menggendong Ye Feng dan Meng Xiayue di punggungnya dan berlari liar sepanjang malam,
hampir mati kelelahan. Nyawa Ye Feng mungkin akan berakhir saat itu juga. Pada kesempatan itulah Ye Feng menerima warisan Meng Chuan dan menempa kekuatan ilahi setengah denyut, kejernihan hati pedang, yang menjadi dasar dominasinya saat ini atas dunia. Berbicara tentang hal ini, Ye Feng masih merasa agak bersalah. Mereka bertiga pergi berpetualang bersama, tetapi pada akhirnya, Green Ivy tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dengan persahabatan ini sebagai fondasi, bahkan jika Green Ivy mengkhianati Ye Feng sama sekali tidak akan marah. Ya, kami telah sampai. Tiba-tiba, tatapan Green Ivy tertuju pada beberapa murid sekte King Luo di kaki puncak kecilnya yang tak bernama. Ekspresinya berubah, dan dia mengulurkan tangannya yang ramping untuk menggenggam tangan Ye Feng. Ayo pergi, kita belum akan kembali ke puncak, izinkan aku mengantarmu menemui tuanku dulu. Adik Green Ivy. Bukankah kau akan mengajak tamumu ke puncak untuk berkunjung? Mengapa kau pergi bersamanya lagi? Dalam sekejap, beberapa murid sekte King Luo menghalangi jalan Ye Feng dan Luo Luo, tampak seperti sedang mencari masalah. Wen Tianyu, pendekar berjubah hijau yang tetap tak bergerak, menatap tajam tangan Ye Feng dan Luo Luo yang saling berpegangan. Wajahnya sudah pucat pasi. Ye Feng tersenyum getir pada dirinya sendiri. Dia sudah cukup tepat menebak situasinya. Dia mungkin dianggap sebagai saingan dalam percintaan oleh para murid sekte King Luo ini. Hei Wu, bukan urusanmu kemana aku pergi, minggir dari jalanku. Wajah cantik Green Ivy berubah muram, dan dia berteriak dengan suara dingin. Adik Green Ivy, apakah ini sepupu yang lebih tua yang selalu kau ceritakan? Dia tidak begitu hebat, kan? Dia baru berada di tahap akhir induksi roh, dan dia sangat lemah sehingga satu tamparan saja bisa menjatuhkannya. Bukankah begitu? Saat berbicara dengan Green Ivy, Wu Shan mengangkat tangannya, menciptakan embusan angin, dan menampar bahu Ye Feng dengan kecepatan kilat, bermaksud menjatuhkan Ye Feng ke tanah. Terus terang saja, mereka ingin sengaja mempermalukan Ye Feng. Gulungan. Tiba-tiba, mata Ye Feng membelalak, dan dengan sedikit fokus mental, dia melepaskan raungan yang menggelegar. Teriakan keras itu menimbulkan kegaduhan besar. Tidak hanya kedua murid di samping Wu Shan yang terkejut dan mundur beberapa langkah, tetapi bahkan Wu Shan sendiri gemetar karena teriakan itu. Tangannya, yang hendak menampar bahu Ye Feng, gemetar dan tamparan itu berakhir tanpa efek. Suasana langsung menjadi canggung. Para murid sekte King Luo ini bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan Ye Feng, tetapi tanpa diduga, mereka malah ketakutan mendengar raungannya. Wen Tianyu, yang wajahnya sudah pucat pasi, tampak semakin tidak senang. Gerakan ini sebenarnya adalah teknik kecil yang diciptakan sendiri oleh Ye Feng untuk memanfaatkan kekuatan jiwanya. Saat Ye Feng berteriak, dia mencampurkan sedikit kekuatan jiwa ilahi, dan efeknya sangat bagus. Di pegunungan dan hutan, bahkan binatang buas tingkat bumi yang rendah pun terkadang ketakutan dan lari terbirit-birit oleh teriakan Ye Feng. Alasan utamanya adalah karena kekuatan spiritual Ye Feng tercampur di dalamnya. Dan kekuatan spiritual Ye Feng jauh lebih kuat daripada para pendekar bela diri dengan level yang sama, sehingga dapat menghasilkan efek yang luar biasa. Green Ivy, aku haus. Ayo kita duduk di puncakmu dulu, kata Ye Feng tiba-tiba, ekspresinya berubah tegas. Sambil berbicara, Ye Feng meraih tangan Green Ivy dan menuju ke puncak kecil Green Ivy yang tak bernama itu. Green Ivy awalnya terkejut, lalu cahaya aneh terpancar di matanya yang indah. Dia menjawab dengan lembut dan membiarkan Ye Feng menariknya menuju bukit tanpa nama itu. Sialan, seorang pria di tahap akhir alam pembimbing roh berani-beraninya berkeliaran di sekte King Luo kita. Pada saat itu, seorang murid di puncak alam pembimbing roh di samping Wu Shan bereaksi terhadap teriakan tajam Ye Feng. Dengan teriakan keras, dia mendorong tubuhnya dari tanah dengan kedua kaki, dan kakinya berputar ke arah Ye Feng seperti roda. Kekuatan spiritual yang meledak dari kakinya segera mengembun menjadi tornado, menutupi Ye Feng dari segala sisi. Tendangan naga angin puyuh. Dentang. Terdengar suara seperti raungan naga saat pedang dihunus, dan kilatan cahaya pedang, seperti pelangi yang menyilaukan, melesat melewatinya. Patah. Dengan jeritan, murid sekte King Luo yang menyerang Ye Feng dari belakang di puncak alam induksi roh terlempar ke belakang sambil menjerit kesakitan. Ia tersandung dan jatuh beberapa langkah sebelum roboh ke tanah. Ia hampir tidak sempat berdiri ketika jatuh lagi. Rahangnya mengatup. Pada saat itu, pangkal pahanya membengkak cukup tinggi, menyerupai punuk unta. Sialan, kau berani melukai orang saat mengunjungi sekte King Luoku? Wu Shan langsung menggertakkan giginya. Melukai seseorang? Apa kau buta? Aku sudah menunjukkan belas kasihan, hanya memukulnya dengan bagian belakang pedang. Jika aku menggunakan bilahnya, kakinya mungkin akan putus sampai ke akarnya. Mendesis. Para murid sekte King Luo tersentak kaget, ekspresi mereka berubah drastis. Penglihatan mereka tajam. Mereka tahu bahwa Ye Feng memang telah menyerang mereka dengan bagian belakang pedangnya. Saat Wu Shan ragu-ragu, Wen Tianyu tiba-tiba mengedipkan mata padanya, dan ekspresi Wu Shan langsung berubah menjadi marah. HMPH, aku tak peduli apa yang kau gunakan,
Menyakiti seseorang itu salah di sekte King Luoku. Kemarilah dan bersujudlah untuk meminta maaf. Dengan teriakan keras, sebuah tombak emas tiba-tiba muncul di tangan Wushan. Dengan sekali sentuhan tombak, seberkas cahaya tombak emas sepanjang 8 atau 9 kaki melesat keluar, menusuk ke arah Ye Feng seperti ular berbisa.